Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama gue Muhammadul Khairoh atau yang biasa dipanggil dengan Khoir. Sebelumnya gue mau minta izin nih sama tim juri, sama Mimin juga buat pakai logat lo gue. Meskipun bukan orang Jakarta nih ya. Ya, biar lebih terasa deket aja gitu. Alah dah, so deket banget dah gue ya. Boleh gak nih? Boleh ya Min, boleh dah. Oke, sekarang jam 10 lewat 22 malam nih. Di sini gua mau bikin podcast ala-ala gitu buat ngeramein haflah lulusan hanya ponpes aja mah. Yuk kasih semangat yuk buat ponpes aja mah, yuk semangat yuk. Siap pertama kali gue liat pamfletnya nih, gue langsung pengen ikut ngeramein. Cuma ya tau lah, gue ini kan orangnya malasnya minta ampun dah lah ya. Kalau nggak mepet ya gak bakal bikin. Kok gue bacot banget ya? Oke dah, langsung aja dah. Di sini gue mau bahas masalah niat dalam puasa. Tapi gua bahas begini bukan berarti gua orang yang paling pintar gitu ya. Gua sama aja dah kayak balon, gak ada isinya. Cuma di sini pengen ngomong aja gitu. Kita sharing-sharing lah gitu, sabi lah sabi. Kenapa sih ini itu penting banget? Sebelumnya gua pengen cerita dulu deh, biar gak bosen. Jadi nih, gue punya saudara. Dia tuh bisa dibilang sial banget dah. Gimana gak sial coba? Dia tuh dirawat di rumah sakit cuma gara-gara bersin. Tapi dia bersin bukan sembarang bersin. Masalahnya dia bersin di atas motor sambil pegang gas pula. Lo semua bisa bayangin gak gimana kejadian selanjutnya? Ya, jelas. Ketika wahem terdengar, di sanalah motorku kegas. Prom. Hasil, dia pun kecelakaan. Lagi-lagi cuma gara-gara bensin. Dari tadi kenapa gua malah bilang bensin mulu dah? Bersin ya guys, yang benar. Bersin. Wahem dulu. Dari cerita nih, kita harusnya itu bisa paham. Kalau dalam segala urusan, kita harus melibatkan Allah. Tapi bukan berarti saudara gue kagak melibatkan Allah dalam urusannya nih ya. Ya, gue kagak tahu sih, kan gue gak bisa lihat hatinya. Yang bisa gue lihat cuma hati ayam nih, mantap gak tuh? Sama halnya dengan niat. Saat kita niat untuk melakukan sesuatu, itu artinya kita sudah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan kita. Jadi, gak ada nih ceritanya silaturahmi ke warung pas siang-siang di bulan Ramadan pula. Soalnya kita udah bener, imannya juga udah kuat. Masa sih kita kalah sama setan? Setan yang musuh kita, yang banget ngalahin kita. Ya janganlah. Kalau setan udah bisikin, bilang yang keras. Tak semudah itu setan. Terus langsung tuh istighfar. Kalau gak kuat tinggal tidur aja dah. Jamin, kalau udah bangun pasti ya tetap lapar sih emang. Tapi dengan begitu, kita akan lebih kuat dan bisa lebih melawan hawa nafsu kita. Soalnya kita bangunnya pas azan maghrib kurang 5 menit. Mau dibatalin ya sayang lah. Tapi ini gak boleh ditiru ya. Ya jangan lah, masa puasa tidur terus. Lu pikir lu beruang apa? Masa puasa tidur terus? Lu pikir lu beruang hibernasi gitu? Bukan bro. Saat puasa tuh sabi nih kita ibadah daripada lu lantung gak jelas. Soalnya kata ustadz gue ya, ibadah di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Sayang banget kan? Nah, jadi jangan tidur mulu lu. Ayo ibadah bro, sis. Bareng-bareng nih kita. Nih gua mohon maaf ya, soalnya ngomongnya pakai bisik-bisik gitu. Di rumah gua udah pada tidur bro. Gua gak bisa rame. Kalau gua rame, gua bisa ditempelang sama bapak gua. Mohon maaf nih ya. Yang penting ilmunya kan masuk kan? Masuk Kaiko, masuk. Oh iya, gua mau bikin itu ala-ala Wen Pamungkas. Sekarang gua bilang ya. When Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam said, Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Anyways, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dari ayat ini kita bisa tahu kalau semua yang kita lakukan harus berdasarkan dan diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nih, lu pada pasti kan punya teman kan yang suka iming-imingin gitu pas dia udah gak puasa, misalnya orang yang lagi haid nih. Oh iya, ngomong-ngomong soal orang yang haid, gua inget nih. Lu pada yang cewek masih ada utang gak nih? Yuklah disahurin lah, dibayar gitu, maksudnya ya lu puasa ganti. Ini udah mepet bro, udah deket banget. Kalau lu gak ganti puasa lu lah gimana bro?
setahun dong buat apain aja. Ya emang sih males, sama gue juga males, tapi ya gimana lagi, itu kan sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Itu juga sudah memberikan keuntungan buat kita sendiri, kita nggak rugi kok bro. Ya cuma pasti pengen aja lihat orang makan, tapi kan itu cuma makanan, nanti setelah maghrib kan bisa makan lagi. Yuklah kita kuat nih, kuat lawan setan. Masa gitu aja gak bisa? Setan kan yang gua udah bilang tadi, banget. Ya jangan turutin tuh orang kayak gitu, maksudnya setan kayak gitu. Emang setan kayak gimana ya? Gak tahu gua. Ya apa anda, gua ketawa aja sampai getar banget tuh suara. Ya mohon maaf lah ya, gua di sini udah bingung mau bilang apa, soalnya gua gak ada ilmunya. Gua mau pamit juga kayak gimana. Ya makasih lah dah ya, makasih dah ya udah dengerin gua ngomong malam-malam gini. Gua juga udah ngantuk. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mungkin itu aja yang bisa gua sampein. Gua udah ngantuk nih, asli gua udah ngantuk banget. Semoga yang udah gua sampein itu bisa kasih manfaat buat kalian semua ya. Sukses terus buat kalian semua. Oh iya, untuk perasaan aja mah. Sukses selalu dan jaya selalu dan semakin di depan. Ya, gua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, jos.